Hello, welcome back again in my channel on Andreas Nugraha. Oke, semuanya gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat semua. Jangan lupa kalian tetap rajin-rajin cuci tangan dan pakai maskernya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa kalian klik subscribe dan klik lonceng notifikasinya untuk mengikuti video-video materi pembelajaran yang saya upload. Oke, hari ini kita akan belajar tentang koneksi internet. Nah, yang akan kita bahas adalah ini dia, ISP, Internet Service Provider. Apa itu ISP? Ya, ISP itu adalah penyelenggara jasa internet. Ya, atau dalam bahasa lainnya, dia merupakan perusahaan yang menyediakan layanan internet di seluruh Indonesia. Nah, banyak sekali ISP yang ada di Indonesia. Nah, saya kasih contoh yang ada di Indonesia itu apa saja sih? Ini dia, ada yang namanya IndiHome. Oke, saya refresh dulu. IndiHome itu merupakan ISP, ya. Dia menyediakan layanan internet, ada paket-paketnya di situ disediakan. Ada 10 Mbps, 20 Mbps, 30 Mbps, 40 Mbps. Nah, itu adalah kecepatannya ya. Nah, makin besar kecepatannya tentunya pembayarannya pun semakin lebih mahal. Nah, itu tergantung kalian mau pilih kecepatannya mana dan pembayarannya mana. Selanjutnya ada yang namanya First Media. Oke, sebentar kita tunggu websitenya seperti apa. Nah, ini dia websitenya dari First Media. Sama ya, dia juga menyediakan kecepatan-kecepatan dan variasi pembayarannya ya. Oke, kembali lagi ke materi koneksi internet. Ada dua jenis jaringan berdasarkan medianya. Ada wired yang menggunakan kabel. Nah, kalau kabel itu bisa menggunakan kabelan ya, RJ45. Wireless nirkabel. Nah, penjelasannya di bawahnya. Wired memanfaatkan kabel sebagai penghantarnya, sedangkan wireless dia memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Oke. Nah, ini tampilan dari wired ya. Jadi di sini internet yang sudah terkoneksi dia akan dihubungkan melalui kabel-kabel ini ya. Nah, di sini ada LAN hub ya sebagai switch untuk ke komputer-komputer lainnya. Kemudian wireless router network diagram, internet yang sudah terhubung, yang sudah disediakan oleh layanan internet ISP akan dikoneksikan melalui kabel modem, kemudian disambungkan lagi ke wireless router. Nah, ini untuk jaringan yang zaman dulu karena modemnya masih belum bisa wireless. Kalau yang zaman sekarang, First Media sekarang itu kita kabel-kabel First Media udah satu modem saja sudah bisa menggunakan kabel dan sudah bisa wireless ya. Kemudian jika sudah terhubung, maka tinggal kita hubungkan ke perangkat-perangkatnya di laptop, komputer, kamera, printer dan sebagainya ya. Kemudian ada jaringan berdasarkan teknologi. Ada dial-up yaitu analog, lease line, wifi, dan handphone. Itu yang akan kita bahas. Yang bagian A, dial-up. Dia menggunakan nomor telepon khusus agar terhubung. Jika telepon terhubung dengan internet, maka tidak bisa digunakan untuk telepon. Nah, penjelasannya di gambar ini. Internet ya
akan disediakan oleh ISP yang tadi ada First Media, ada IndiHome, nah, dan kabelnya itu akan dihubungkan ke tiang-tiang telepon, kemudian tiang telepon itu akan dihubungkan ke modem atau teleponnya ya, kemudian baru ke komputer. Nah, telepon bergerak sebagai modem dan sebagai wireless modem. Jadi kalau kamu mau menggunakan internet, berarti kabel teleponnya yang terhubung dengan telepon ya dicabut, kemudian dihubungkan ke komputer ya. Kemudian kelemahannya, biaya koneksi relatif mahal. Nah, ini koneksi zaman dulu memang internet itu masih belum masuk ke rumah karena memang harganya relatif mahal. Kemudian perangkatnya pun dari komputernya dulu juga masih relatif mahal, jadi belum banyak yang bisa menggunakan internet. Dulu yang menggunakan internet masih banyak di perusahaan-perusahaan, untuk perumahan masih terbilang sedikit. Kelemahan yang kedua, saat koneksi internet, telepon tidak dapat digunakan karena ada pengubah sinyal, yaitu dari sinyal suara ke sinyal digital yang ditransmisikan melalui kabel telepon ya. Itu kelemahan dari dial up. Selanjutnya ada lease line. Jaringan yang tersedia 24 jam sehari. Jaringan yang termasuk lease line itu ada ISDN, ada DSL, T1, T3, satelit. Kemudian DSL dibagi lagi nih. Dibagi lagi ada ADSL, SSDL, HDSL, dan VDSL. Kok banyak sekali ya jaringannya? Ya, karena saat itu jaringan masih dalam proses pengembangan ya. Jadi banyak pengembangan koneksi internet sehingga banyak jenis-jenis jaringan. Ada ISDN, DSL, dan sebagainya. Gitu. Nah, kemudian ada Wi-Fi menggunakan gelombang elektromagnetik. Wireless LAN menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Kekurangannya apa sih? Jika pengguna jauh dari perangkat, maka sinyal akan melemah dan terpengaruh oleh benda-benda di sekitar tembok. Kalau rumahmu banyak lorong-lorongnya, tentu sinyalnya pun akan sulit ya, akan melemah. Misalkan kamu menaruh wirelessnya itu, internetnya itu di lantai bawah, kemudian di lantai atas ada kamar-kamar banyak. Kemudian kalau kamu koneksi internet menggunakan handphone atau menggunakan laptop ya, kamu lagi di lantai atas, tentu sinyalnya akan berkurang, berbeda ketika kamu di lantai bawah. Kalau di lantai bawah mungkin kamu sinyalnya ada 5 bar, ketika di lantai atas cuma dapat di 2 bar atau 3 bar ya, tentu kecepatannya akan menjadi berbeda ya. Jadi sifatnya seperti itu kalau Wi-Fi. Kalau semakin jauh penggunanya ya, maka sinyal yang didapat pun akan lemah atau berbeda. Kemudian ada handphone mobile wireless. Oke, bukan Mobile Legend, itu game. Beberapa teknologi yang digunakan di telepon genggam itu ada GPRS, 8G, VCDMA atau juga disebut UMTS, HDSPA, LT, LTE. Ada LT itu 4G, 4G, kemudian LTE itu 4,5G. Oke. Nah, itu sekilas tentang koneksi internet. Oke. Pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Bila kamu kurang paham, kurang mengerti, silahkan kamu baca dulu buku paketmu ya. Kemudian minggu depan kita akan lanjutkan dengan materi-materi berikutnya dan mungkin ada tugas ya. Jadi siap-siap, kalian harus baca-baca bukunya. Jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan. Oke. Selesai, jangan lupa cuci tangan dan jaga kesehatan, dan salam semangat belajar Indonesia.